Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita boleh ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita kesehatian jemaat Makedonia, teladan dalam pelayanan. Itu berarti bahwa kita perlu meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia yang perlu kita contohi dalam pelayanan kita. Lalu apa yang menjadi teladan jemaat Makedonia? Kalau kita memperhatikan di sini, kita melihat dalam ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya dalam kemurahan. Jadi di sini kita melihat bagaimana pelayanan kasih yang dilakukan oleh jemaat Makedonia kepada jemaat yang ada di Yerusalem pada waktu itu yang sedang mengalami suatu kelaparan, mengalami kesulitan, dan jemaat Makedonia berpartisipasi dalam pelayanan kasih. Itulah yang perlu kita teladani dalam pelayanan jemaat Makedonia. Itu berarti juga sama dengan kita harus ada kesehatian dalam pelayanan kasih. Dan kalau kita bicara pelayanan kasih, sesungguhnya sama juga dengan kita berbicara mengenai diakonia. Jadi dalam nats ini kita belajar hal-hal yang penting dalam pelayanan kasih, hal-hal penting untuk kita ada kesehatian dalam pelayanan kasih seperti yang diteladankan oleh jemaat Makedonia. Setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita ambil, catat untuk kita terapkan. Dalam ayat 3 sampai 4, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Perhatikan di situ, dengan kerelaan sendiri. Artinya apa? Dalam pelayanan kasih, kesehatian yang penting dalam hidup kita dalam melaksanakan pelayanan kasih, diakonia adalah yang pertama harus dengan kerelaan. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan seperti ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Jadi dalam pelayanan kasih, dalam diakonia, mari kita belajar dari jemaat Makedonia bagaimana mereka ada kesehatian dalam pelayanan kasih dengan penuh kerelaan. Berarti bukan dengan keadaan terpaksa, bukan juga dengan sungut-sungut, tapi kerelaan. Makanya diberi tekanan dalam ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Jadi kalau kita memberi dengan kerelaan, kita terlibat dalam pelayanan kasih untuk membantu orang lain, maka harus dengan kerelaan supaya apa yang kita berikan itu menjadi berkat dan itu mendatangkan pujian bagi Tuhan. Jadi hal yang penting, mari sebagai umat kita perlu meneladani jemaat Makedonia dalam hal pelayanan kasih. Karena ini yang sangat penting untuk kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat. Pelayanan kasih atau diakonia itu sesuatu yang sangat penting, tetapi kita
perlu juga untuk meneladani jemaat Makedonia dengan kerelaan, bukan dengan keadaan terpaksa. Yang kedua, hal yang penting dalam prinsip pelayanan kasih yang kita teladani dari jemaat Makedonia dalam ayatnya yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di sini kita juga melihat bagaimana teladan Kristus. Jadi melaksanakan pelayanan kasih, diakonia untuk membantu sesama, itu adalah teladan Kristus. Dan saya percaya jemaat Makedonia juga meneladani apa yang dilakukan Kristus, dan kita meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, sama juga dengan kita meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi itu teladan Kristus. Selagi dia hidup di dunia ini, hanya kehidupannya diabdikan sepenuhnya untuk memberi, untuk membantu, untuk menolong. Semuanya itu teladan Kristus. Jadi kita perlu juga mencontohi dan meneladani teladan Kristus itu dalam hubungan dengan pelayanan kasih itu. Sehingga kita harus terus tumbuh kembangkan, kita terus jaga pelihara supaya ada pelayanan kasih dalam jemaat, ada diakonia dalam jemaat. Dan ini harus menjadi perhatian gereja, perhatian kita secara serius kepada jemaat-jemaat yang ada dalam kesulitan, kekurangan, ataupun dimanapun. Kita belajar untuk ada rasa simpati, kita ada rasa kepedulian kepada sesama kita. Karena itu pelayanan kasih yang diteladankan Kristus kepada kita, tapi juga jemaat Makedonia. Jadi ketika Kristus ada, terus ada dan memberi, melayani, teladan itu juga harus ada dalam hidup kita sebagai umat, baik secara pribadi, tapi juga dalam kehidupan kita bergereja atau berjemaat. Hal yang ketiga yang saya pelajari dari sini dalam hubungan dengan pelayanan kasih, untuk kita bisa ada kesehatian dalam ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan. Jadi tujuan pelayanan kasih, tujuan pelaksanaan diakonia, tujuan kita simpati, peduli kepada sesama adalah supaya ada keseimbangan. Terus dijelaskan lagi, maka hendaklah sekarang ini dalam ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, terlalu ada kesenjangan yang tinggi antara kaya dan yang miskin. Tuhan tidak mau. Tuhan mau ada suatu keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi ada keseimbangan, dan itu yang terus kita pergumul dalam kehidupan kita bergereja dan berjemaat, supaya ada keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat. Karena itu teladan penting yang kita teladani dari kehidupan para umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Makedonia pada waktu itu. Jadi sebagai umat Tuhan kita belajar untuk terus menumbuh kembangkan pelayanan kasih itu, diakonia itu menjadi hal yang sangat vital dalam kehidupan kita bergereja dan berjemaat, supaya di situ ada keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga ada suatu kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan jemaat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, kesehatian jemaat Makedonia, teladan dalam pelayanan.
Tolong kami untuk kami meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia secara khusus dalam pelayanan kasih. Karena itu ajar kami dalam pelayanan kasih supaya kami selalu dengan kerelaan bukan dengan keterpaksaan. Kami melaksanakan pelayanan kasih sebagai teladan Kristus yang perlu kami contohi dalam hidup kami. Dan tolong kami juga untuk memiliki persepsi yang sama, tujuan yang sama dalam pelaksanaan pelayanan kasih supaya ada keseimbangan. Rohmu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umatmu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari